Perkenalkan, nama saya Khairul Ikhwan, Jabatan Penata Laporan Keuangan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palangkaraya, Kelompok 2 Angkatan 9. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara ASN berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB telah mencanangkan pembangunan SMART ASN 2024. Hal ini menjadi fondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Dalam menghadapi era digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE atau e-governance. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 bahwa salah satu mandat yang harus dilaksanakan adalah percepatan SPBE. Tak dapat dipungkiri, apabila tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik di level pusat hingga pemerintah daerah otonom masih tinggi. Hal ini dikarenakan pelayanan publik masih rendah dan belum mampu beradaptasi dengan zaman. Saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Reformasi birokrasi hingga 2024 mendatang untuk memperkuat dan membangun model kelembagaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kelas dunia. Tujuannya adalah agar terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab perubahan secara efektif, sehingga pelayanan publik berkualitas dan berkelas dunia dapat terwujud. Sementara itu, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku sendiri bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi atau jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan objektivitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sementara untuk pengalaman belajar pada hari ke-1 dan ke-2 pada saat sinkronus dan asinkronus oleh pengampu Dr. Baban Sobandi SI MSI, saya mendapatkan materi yang diberikan dengan jelas dan sangat mudah dipahami. Bagi saya ASN yang baru bekerja beberapa bulan, tentu banyak hal penting yang harus dan wajib saya pelajari. Dan melalui materi Smart ASN dan Manajemen ASN yang saya dapatkan, menanamkan paradigma baru bagaimana menjadi ASN yang baik dan benar. Dan terus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengampu juga sangat memotivasi CPNS, di mana ada keinginan CPNS yang timbul begitu kuat untuk menjadi pemimpin di masa depan melalui kreativitas, inovasi, dan kerja keras. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN. Afiknam Jagat Samagram.